Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurratihi wa abadihi wa ashabihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa sahbihi wa sahbihi wa tabi'in ila sabiqin khususan ila jami'al syababina wa masyayikhina ila wa ila abaina wa umatina wa azdadina wa masyayikhina wa alimatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa jami'al wahbihatil akam sayyidilillahi lana wa lahumul fatihah. Iya benar, iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita senantiasa masih diberikan Allah satu kesempatan untuk bertemu dan berwajah dalam rangka ngaji rutinan setiap Rabu pertama setiap bulan, yang pada malam hari ini kami akan membahas tentang siapakah di antara umat manusia yang hidup di zaman akhir ini yang dipilih Allah sebagai pasukannya atau dipilih Allah sebagai kekasihnya, atau dikatakan orang-orang yang memegang teguh tali Allah. Dari itu semuanya Allah telah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 132 dan ayat 256, termasuk orang-orang yang hidup di zaman akhir ini yang aku selamatkan, kata Allah, adalah orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran kekasihku. Siapa yang dimaksud kekasihku, kata Allah? Itu para nabi, para rasul, para kekasih aulia-aulia Allah. Didahului di dalam surah Al-Baqarah ayat 132, wa wasobiha Ibrahim bani, wa waso lan berwasiat, biha kelawan ajaran beliau. Siapa yang berwasiat? Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Kepada siapa? Banihi, pada anak putune Nabi Ibrahim. Wa Yakub, juga Nabi Yakub.
isinya wasiat, ya baniya, he anak putu ingsun, wahai anak keturunan saya, innallaha satemene Gusti Allah, sesungguhnya Allah iku istofa, wis milih sapa Allah. Sesungguhnya Allah sudah memilih lakum terhadap kamu sekalian, lakum maring sira kabeh, milih adina ing agama. Lagi sing dimaksud agama isine iku apa? Sebab agama adalah sebuah wadah. Di dalam wadah ini isinya apa? Gelas itu wadah, bisa diisi arak, bisa diisi teh, bisa diisi kopi atau air putih. Ad-din aidinul Islam, wadah yang di dalamnya itu berisi ajaran-ajaran millata Ibrahim Hanifah, ajaran-ajaran yang mengarahkan hati untuk senantiasa hanya terhadap Allah. Ini ad-din, dinul Islam. Ada yang mentafsirkan ad-din adalah aidinut tauhid, ajaran-ajaran yang membimbing hati supaya untuk mengesahkan pada Allah. Sebab bila mana hati belum bisa mengesahkan pada Allah, maka hatimu Allah banyak. Ono Allah nisa, ono Allah banin, anak-anak bojo, ono Allah ona tirilmu kontoro dunya bromo. Makanya ada yang dawuh Allahku ahli syuhud iku gak podo ambek Allah ahli hijab. Ada kalimat seperti itu bingung nih, berarti Allah nak kawata. Iki perlu penterjemah maksudnya itu bagaimana, karena itu bahasa isyarat. Sebab ahli hijab itu golongan kita yang hati masih tertutup dengan kesenangan dunia, hati masih tertutup dengan isinya la ilaha, hati masih tertutup dengan kotoran hati yang disebut syahwatud dunia. Ini ahli hijab. Disebut ahli hijab, hati tidak bisa ma'rifat pada Allah, karena hati itu disebut hati yang buta. Dikatakan buta karena fi qulubihim maradun, karena di dalam hati ada penyakit syirik, ada penyakit hasud, ada penyakit sum'ah dan lain sebagainya. Ad-din di sini adalah ajaran untuk membersihkan dari kotoran-kotoran hati yang menjadikan tutupnya hati. Itu ad-din. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya isinya wasiat, sesungguhnya Allah telah memilih terhadap kamu sekalian agama ini.
berarti itulah golongan ahli syuhud, golongan yang sudah hatinya menerima ajaran ad-din, ajaran dinul haq, ajaran dinul tauhid, untuk bisa sampai ke hukum ma'rifat Allah. Ini Bapak Ibu yang dimaksud hamba yang hidup di zaman sekarang akhir ini, yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Cuman sebelum jadi kekasih, di situ ada calon kekasih. Sebelum jadi kekasih, kita masih ada calon, dijadikan calon. Di dalam calon itu kita dihadapkan beberapa syarat untuk menjadi kekasih. Apa syaratnya itu? Termasuk panjenengan kawula ini diharuskan untuk berilmu di dalam ad-din tadi. Cara bahasa kula jenenge nikah nggih. Kekasih kula sing jange kula nikah ngekeki syarat kula. Mas, aku mau sampai nikahi tapi dengan syarat bla 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 bla. Patah. Umpama kula guru Islam, kula beragama selain Islam, lah cah wadone sing kula karepne wong Islam, berarti syarat mutlak saya harus masuk agama Islam. Berarti saya harus masuk di dalam ad-din tadi, Pak. Harus masuk di dalam ad-din. Nah, di dalam ad-din itu ajaran-ajaran tersendiri untuk membersihkan kotoran hati. Ad-din inilah yang kami maksud, isinya adalah hukum hakikat. Itulah akhlak ilahiyah. Rasulullah pernah dawuh, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Saya tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Jadi tentang akhlak ini ada dua. Akhlak istimaiyah iku hubungane hablum minanas, ngilmu syariat. Akhlak ilahiyah iki hubungane hablum langsung minallah, hukumnya adalah hakikat untuk bisa ke makrifat. Jadi ada akhlakul karimah ing mungguh manungso, ada akhlakul karimah ing mungguh Allah. Contoh, akhlak ing mungguh podo-podo manusia yang diatur di dalam hukum syariat, contoh sholat. Manakala dalam sholat secara syariat kita tidak membawa akhlak ilahiyah, maka keadaan hati kita itu pasti akan lari dari Allah. Itu bahasa sholat, sholat itu sholat. Artinya sholat keadaan hati gelambiar tutup lapangan, gelambiar tutup dagangan, gelambiar tutup sawah, sing biasanya seneng mancing, gelambiar tutup mancing. Suwe lagi gak mancing. Nggih. Cuacanya ini masih buruk, setike sampai garing. Kok enak situasinya wapi berangkat. Lah, ini akibat kita berhukum syariat tanpa hakikat. Ini akibat kita berakhlak istimaiyah tanpa hakikiyah. Berakhlak istimaiyah tanpa ilahiyah. Lah, Rasulullah itu menyempurnakan.
Ini pandangan hakikat loh ya, bukan pandangan saya. Pandangan hakikat Rasulullah mengajarkan terhadap umatnya tentang bagaimana hati ini kepada Allah biar bisa sampai pada keahatan Allah. Sebab hanya dengan cara itulah sholat ini akan benar sesuai dengan Al-Quran. Wa qumu lillahi qanitin. Tegakkanlah itu dengan keadaan hati yang khusyuk. Gak bisa kan? Gak bisa. Pasti ingat aneh-aneh gitu. Ya, pemane sing kemanten anyar nih. Jadi kemanten anyar nang sikil iku ngene. Bengi ojo teko cepet-cepet isuke ngoten. Mbuh nyapa karepe niku. Karep ya kon kelon kok ngoten ya. Kemanten anyar. Bengi esuk iku ojo cepet-cepet teko, subuh iku ojo cepet-cepet ndang teko. Ngoten. Nek waktu awan nggih ngoten. Bengi ndang cepet teko. Awan iki kerja. Pun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Rasulullah hadir di tengah-tengah umat Islam, disikapi dari syariat minal zulumati ilan nur, menyempurnakan akhlak karepe ngene. Biyen iku ya kaum jahiliyah ya, do nyembah berhala, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Iku berarti zulumat, keadaan hati gelap. Ini bahasa syariat. Dikenalno adin, ajaran syariat iki akhirnya penyembahan terhadap berhala iku ngalih, menyembah pada Allah bahasa lesan, tapi bahasa fisik nyembah Ka'bah kiblat. Bapak Ibu kula takok, Ka'bah niku onde-onde apa watu sing nate haji ini onde-onde. Boto, ono sing ngarani boto dipoles ya. Iku dhisik walaupun iku min asrafil majalis, artinya cara watu ngono, watu pilihan ya. Itu sebetulnya menyimpan filosofi maksud secara hakikat. Bahkan Rasulullah didhawuhna Muhammad fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fawalli menghadaplah Muhammad wajhaka ing wajah iro, berarti hadapkanlah wajahmu syatrul masjidil haram, ing arah masjidil haram, sebab Ka'bah niku wonten jroning masjidil haram. Iku duduk maksude Rasulullah iku atine madhep makhluk kang rupa Ka'bah watu, bukan. Niku lak syariate, ngoten to? Syariate. Tapi maksudnya hatimu wajhaka, wajah. Iki maksudnya hati. Nang di syatrul masjidil haram maksudnya Allah. Loh, di dalam masjidil haram iku baitullah, masjidil haram baitullah. Iku ono Ka'bah. Ka'bah hakikate ya urip. Ya Allah iku. Bukan Allah sebuah nama, tapi yang memiliki nama Allah. Endi? Alladzi asra bikum. Dialah yang memperjalankan seluruh aktivitas dalam dirimu. Berarti Allah ada napa hidup, Bu? Warak nggih. Saking parake ora ketok mripat iki.
ora katon, mripat dohire ora ketok. Saking parke jajal. Sampeyan delok driji sampeyan parekno nang mripat lak tambah gak ketok. Karena apa? Karena mripat dohir iki ketampilan wujudnya selain Allah. Wida, akhirnya yang wujud selain Allah niki. Sama halnya dengan itu. Lah nek didohne, artine didohne wujudnya sakliyane Allah iku wis tampilane iku wis buangan fanakno. Maka dengan sendirinya yang kami sebut sebagai hidup iku bakal hakun mubin di dalam hati jenengan, akan nyata. Bapak Ibu balik nanggone ayat Syatrul Masjidil Haram. Berarti hidup yang memperjalankan seluruh juz-juz pada anggota badan panjenengan kalipun. Seluruh anggota badan itu yang menggerakkan itu adalah hidup, dan hidup itulah yang memiliki nama Allah. Jadi Allah itu siapa? Allah itu ya alladzi asra bikum, hidup yang meliputi segenap alam. Ya termasuk alam anggota badan panjenengan iki. Ya, niki maksudnya wajah kasyatrul Masjidil Haram niku Rasulullah niku ngajarno nanggone umate bahwasanya ketika syariatmu iku berlaku, hakikatmu juga melaku, hatimu juga melaku. Bapak Ibu, calon kekasih nek dijak semayan arepe apal niku seneng mboten? Wong tua kalah lah ngono Mbah nggih. Dituturi wong tua aja le udan-udan. Mboten percaya, Bu. Karena belani kadung semayan apel kali kekasih. Padahal isih calon apa maneh kekasih. Semayan nak ndi nak ngene tengah salat. Banget rindune niki. Banget rindune. Diundangi disurati Allah lewat makarya. Iki jam 7 iki wayah mangkat makarya. Semayan ambek Allah. Nak pabrik semayan sampai Allah, no sabit, no tambak, no laut, mancing. Nah, dia semayan semuanya. Nah, semayan nih ambek kekasih. Ya wis seneng kakak mesti berangkat kakak dia. Kok iso dikatakan calon atau kekasih Allah itu bagaimana, dari sisi mana? Itu tadi. Kalau hatimu menerima ad-din, ya, yang kami maksud ad-din adalah ajaran-ajaran Rasulullah, yaitu akhlak ilahiyah, maka sudah jelas inilah umat manusia yang hidup di akhir zaman yang akan diselamatkan Allah dari segala hal apapun. Segala hal apapun. Sampai Rasulullah itu mengisyaratkan termasuk kota yang tidak bisa dijamah kali Dajjal adalah Mekah dan Madinah. Artinya kalau hatimu telah menemukan Baitullah hakikate, Mekah hakikate, maka di dalam hatimu tidak akan pernah bisa disentuh oleh kepentingan hawa nafsu. Ya Dajjal itu hawa nafsu. Dajjal itu
Tangan tengen nggo surga, tangan kiwa nggawa neraka. Sapa sing mlebu surgane Dajjal, dunyane penak, ya ta? Mongko mlebu nerakane Gusti Allah. Masuk dalam nerakanya Gusti Allah. Niki sinten? Apakah yang dimaksud dunyane penak iku piye? Apakah wong itu, orang itu sugih? Bukan begitu. Ngapunten kata. Bagi ahli zuhud, dihadapkan urusan dunia apapun, fakir ataupun sugih, kaya atau fakir, itu nggak ada bedanya. Mengapa nggak ada bedanya? Karena hatinya fawali wajaka syatrol masjidil haram. Perhatikan, wa min haitsu kharajta, wa min haitsu, lan saking arah diwai, dari mana kau keluar, maka arahkanlah hatimu pada Allah. Nek tak perluas, apapun keadaan panjenengan, baik susah senang takdir zahir, baik kaya maupun miskin, Anda tidak akan pernah hati gelisah, bahkan hatimu akan runyam manakala hatimu mengarah terhadap Allah. Jane sinten sing kepingin mureh-mureh keluargane apa ternyata nggih? Ka ono wong ceritane kepingin dagangan iki rugi, nggak ada. Maunya itu laba terus, lancar terus. Tapi nggak bisa. Suatu saat Allah akan menghadapi situasi yang rugi. Nah, ini kalau tidak dibekali hati dengan akhlak ilahiyah, maka apa yang terjadi? Susah, gelisah, akhirnya ujung-ujungnya hati marah-marah. Karyawan itu pisu-pisuin. Bapak Ibu rahimahullah, cermin Rasulullah sebagai teladan kita. Ketika saat beliau menghadapi situasi apapun, mengapa beliau selalu merujuk hatinya pada Allah? Itu semata-mata karena di dalam diri beliau telah tertanamkan akhlak ilahiyah. Sampai Rasulullah dawuh, sholat siro koyo dini nalikane aku sholat. Bagaimana? Yo gak dohir tok jungkir madhep syariate Ka'bah ning Masjidil Haram Mekah kono, hati pun menghadap terhadap hidup. Kan sudah saya kasih kuncinya toh. Bagaimana hati bisa ketemu Allah? Kan kuncinya sudah saya kasihkan. Itu zikir nomor 3, sirul asrar. Apapun aktivitas yang terjadi pada diri panjenengan, manakala hati panjenengan iki memegang zikir nomor 3, dan zikir nomor 3 adalah sebagai kunci untuk bisa masuk di maqam musyahadah bertemu Allah, maka akan bisa terjadi. Makanya ada motivasi ini, sibukkanlah hatimu hanya bicara kepada Allah, sekalipun rogo fisikmu berbicara beserta makhluk. Rogo bicara sama makhluk, apa manusia, apakah hewan, ataukah tumbuh-tumbuhan. Rogo badan berbenturan langsung terhadap urusan-urusan makhluk. Tetap sibukkanlah hatimu untuk berbicara dengan Allah, sebab Allah itu fa'aina man tuwallu fathamma di mana-mana, di mana-mana di situ ada wajah Allah. Dikatakan berbicara terhadap Allah, berzikirlah terus menerus hatimu. Nah inilah Pak, salah satu orang yang akan menjadi pasukan Allah adalah orang yang hatinya selalu berzikir pada Allah. Nah ini umpama tak lebar no,
terkait masalah zaman akhir, Muhammad bin Abdullah yaitu Imam Mahdi, iki pasukan Imam Mahdi adalah 3. Salah satu diantaranya adalah orang-orang yang berzikir hatinya pada Allah, termasuk orang yang selalu mengumandangkan ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, termasuk adalah orang-orang yang selalu mendakwahkan kebenaran yaitu ad-din. Jadi 3 ahli Quran, maksudnya ahli Quran membaca Al-Quran. Ini yang kami maksud membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca, tapi mengamalkan isi maksud daripada Al-Quran. Yang kedua adalah da'i. Da'i yang dimaksud di sini adalah menyampaikan ad-din yang di sini maksudnya. Yang terakhir adalah ahli dzikir, hatinya selalu berzikir, dan ini tidak bisa dikalahkan. Ini yang akan menjadi kemenangan umat Islam pada saat Imam Mahdi. Mohon maaf, seluruh umat manusia yang katanya super power, yang katanya bagaimana, dilibas oleh pasukan 3 ini, oleh pasukan 3 ini. Dan saya berbicara tidak dari sisi dasar Al-Quranul Karim ya, tapi saya berbicara dari sisi Al-Quranul Qadim. Kembali kepada ad-din. Jadi yang dimaksud ad-din adalah agama, ya agama Islam yang mengajarkan terhadap umatnya tentang hati supaya mengesahkan pada Allah. Berarti nungguin ada di ilmu tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinu tauhid. Ya. Tujuannya adalah liyudhirahu ala dini kulli, untuk mensucikan hati kita sebagai pengikut setelah masuk di dalamnya dan membawa ajarannya untuk membersihkan kotoran hati. Itulah yang kami maksud munajato, terus hatimu berzikir terus terhadap Allah. Satu sisi untuk membersihkan kotoran hati, yang satu sisi dalam rangka suluk menuju musuh pada Allah. Diteruskan ayatnya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kau mati jikalau tidak keadaan muslim. Muslim iki wonge, Pak. Islam iku agamane, isine ajarane pasrah. Pasrah iki sebetulnya pasrah itu ada 2 macam kalau saya melihat itu praktek di lapangan. Ada pasrah sebatas lesan, tapi hatinya tidak. Contoh, saya berhubung saya ada di Nurul Iman, di ahli hijab, agama syariat saya Islam. Aku pasrah nang Allah. Ya Allah, semuanya itu milik panjenengan. Baik jeleknya apa yang sampean amanahno teng kula niki semuanya tergantung panjenengan. Saya nggih ngaten niki pun nggih. Saya tapi kok dhisik bahasa lesan. Bahasa lesan. Cara kula nandur wit-witan mbuh napa kulo mbuh telo mbuh pohong mbuh ya apa dengan modal banyak, atau sawit, atau ning kene iku ning tambak iku udang nih, udang, bandeng dan lain sebagainya. Munculnya ikhtiar usaha di dalam hukum syariat tengriku. Ada cantolan hukum yaitu tawakal nang Allah. Ikhtiar dhisik, ngaku-ngaku dhisik yen kabeh aku. Terus boso wis cemepak kari proses untuk ngedekno iwak iman, wis serah Allah, gak ada panjenengan wong sampean sing nguripi lan sak pituruti lak ngoten nggih. Yes. Api eleke nanti apa jari panjenengan.
Wis pasrah Pak, bahasa lisan. Modale piro? 200 juta. Kurang seminggu dipanen. Mohon maaf. Gusti Allah iku ngutus nak nggone maling untuk ngentekno iwak iku mang. Jejake ono, sandale ono, ya. KTP ini ono tertinggal. Antek resik, Bu. Piye? Bahasane ati terus ngomong ya apa? Saged nerima? Boten saged. Iki berarti pasrah tawakal nang Allah iku palsu. Palsu. Wes tuh. Akhirnya hukum syariat memberi kelonggaran untuk menuntut, ya, atas kerugian itu terhadap negara lewat kepolisian. Lah ngoten nggih. Syariat lu muter-muter wis perang tok pokoke ngono kene iku wis. Ati gak ono enake sumpek, muisu-muisu tak kopi mang duit batungan. Ya Allah. Beban untuk mengembalikan susah. Sawah yo nyewa. Greges niki. Kadang lapor tengen kula, Gus, kula niki ndutang meh sak gulu pun kula kedelep. Ya mesti sak didelepne pisan. Bebas kok. Ketakok ya apa carane sagete niki utang kula pun lunas. Gak mikir gampang. Kono nang ngene ril sepur. Bebas bang lah mboten nagih nggih. Bebasna bang temenan. Atan. Siku bahasa syariat, bahasa guyon. Pun kembali kepada tawakal tadi. Iki nek disikapi dari sisi hukum ilahiyah, tawakal kula niki palsu, Pak. Palsu. Mergae napa? Mergae ati kula niki tasik dereng bisa, masih belum bisa menerima keadaan, bahkan mencaci takdir Allah. Aku takok. Maling nyolong niku wae lho. Nek Gusti Allah mboten ngersakno apa saged? Mboten saged nggih. Niki nek bahasa syariat e mboten nyandak nang Allah. Yo nafsune maling mang. Ndelok makhluk iki nek bahasa syariat iki kabeh ndelok makhluk e. Iso-iso nek kecekel diobong. Nggih ya. Itulah hukum syariat, Pak. Ya. Hukum syariat wis gak kena disalahke. Lah, maksudnya Rasulullah itu ngedukno adin, maksudnya Allah lewat Rasulullah iku umate ben adin. Innallaha astafa lakumuddin. Iku atine ceke gak gampang amarah. Atine cek gak dadi budake hawa nafsu. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsala amaratu bisu. Nafsu iku memperbudak ati sampean kali kula supaya ati iki jauh dari Allah. Akhirnya sampean kali kula contoh kula wae lho. Kula nggih mencaci takdir. Padahal iki ya ketetapan Allah. Wis sik mburi ana bahasa ngene. Wis nek ngono bandera tak nyolong Gus. Kan ngoten dikongkon Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Bapak Ibu, semua itu proses, ya. Proses. Dan gak harus langsung diantem kromo koyo ngono. Berarti ada niat to. Niate ono berarti wis jelas nafsu. Lah ngoten nggih. Pun ono tawakal muslimun itu pasrah ingkang leres. Jadi enggak ada di dalam hati iki nek pun pasrah beneran lho nggih. Ganjel sekalipun nyun sewu bondo piro wae ning kono iku wis mboten didelok. Wis kurang pola.
ujian yang terbesar nek menurut Al-Quran terhadap seorang laki-laki dan perempuan ketika saat pasangane dijojo itu iki terbesar. Makanya dikatakan Arab wa zuyyina linnasi hubbus syahawah pertama minan nisa. Apa kok minan nisa kok mboten minar rijal ya ayate? Tak terangke nggih. Lah wong wedok gak oleh protes lho ya. Gak oleh protes. Apa kok minan nisa gak minar rijal? Padahal podo-podo. Nyun sewu dulur. Ikilah tempat alasan apa wong lanang iku mang oleh rabi ndukuri siji dan itu sebagai syariat Rasul. Tapi apa wong wedok iku mesti protes. Aku gak masuk wedok. Apa kok protes? Karena manusia. Kok umpama ning kuno minar rijal mboten minan nisa berarti sing oleh rabi ndukure siji wong wedok. Masih wong wedok umpama bojone mang blangkrak nang liyan mesti nggih ujian berat Bu nggih. Ujian berat sebetulnya. Nggih. Iki mengapa diletakkan Allah nominasi yang pertama? Nomor yang pertama itu yang terberat. Itu yang terberat. Habis itu anak, habis itu dunya brono. Lah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semata-mata Allah menghadapkan situasi ujian lewat istri, suami, anak, harta benda, semata-mata itu sebetulnya untuk meningkatkan mutu makrifat panjenengan kali kula ing ngersani Allah. Iku lha sing ngoten niku. Bahasa takwa, Allah akan mengangkat derajat takwa terhadap salah satu hambanya, pasti dikasih ujian abot. Gak mungkin langsung diangkat, mboten mungkin. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Temriku. Terus aja takon Gus kula niki mlebu nang gone adin mriki ujianku tambah kuwatah. Lha iku wis njane ngono. Makanya setiap Ramadan kula tari. Ramadan kan biasa tuh Pak. Ramadan kula bintek mulai awal dasar tauhid sampai selesai sadurunge iku mesti kula tari. Jenengan mriki mang nekat napa boten? Tak omong nih, wis sampean siapa dengan resiko yang akan sampean hadapi ujian-ujian. Nek dereng unduro mantuo. Ngoten pun kula tari matur. Tak kok napa ujian. Macam-macam. Pokok intine nek jenengan badhe mengamal atau memahami dan mengamalkan isine adin, Allah akan menguji di tengah-tengah panjenengan kali kula, entah ujiane lewat suami, istri, anak, harta benda, itu pasti. Lah, iki lolos dan tidaknya ujian tergantung ati sampean gelem wajhaka syatrul masjidil haram apa mbak, apa tidak? Hati gelem melihat Allahnya atau melihat makhluknya. Kalau melihat makhluknya sak dhuwure kaya apa ngelmu hakikatmu menuju makrifat, tak akan mampu melewati ujian tersebut. Tetapi kalau walaupun serendah ilmu hakikatmu menuju makrifat, manakala hati melihat Allah, maka ujian sebesar apapun bisa kau lewati. Ingat sejarah Nabiullah Musa alaihissalam. Niku kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel niku kaum yang diistisnakno Allah.
kaum yang difadholi Allah, kaum yang diberi kelebihan Allah baik dari segi fisik maupun EQ, akal, cerdasnya luar biasa. Lah, Nabi Musa itu adalah salah satu tokoh dedengkot kaum Bani Israel. Cara wong ngoten cerdasnya luar biasa. Lah, ketika saat akal iki berbicara ngalahno ati, iku bentuk yang dheweke iku ngakali Allah, minteri Allah. Tapi nek akal iki diseleh, diletakkan hati yang dikedepankan, maka jenengan iki bodohi awake dhewe minterke Gusti Allah, mengedepankan Allah. Nyun sewu cara dihitung logika matematika, ketika saat Nabi Musa dikepung oleh Fir'aun dan bala tentarane di belakang, manakala mundur mesti mati. Maju Nabi Musa dan pengikuti, di depan ada laut merah, mesti mati. Akal jawab, mundur maju ya mati. Akal. Lah pada saat itu Nabi Musa walaupun termasuk tokoh Bani Israel, akalnya diteleh. Itu namanya pasrah. Akhirnya Allah menolongi lewat dawuh, "Hei Musa, tongkat ning tanganmu gepukno nang laut, pukullah laut merah di depanmu itu." Nah, sebelum memukul Nabi Musa tidak tahu ini nanti jadi jalan atau tidak, nggak tahu. Pokoknya menjalankan perintah. Sampai enak dikasih tahu dulu. Sopo sing gelem dzikir iki, gelem munajat lan dzikir iki, ilmu amal istiqomah, usul ketemu Allah. Enak. Tapi ono gak enake. Napa gak enake? Nek hati sampean iki isik keselimutan krono nang usul, masih sampak tuwek bongko gak iso usul. Karena itu masih ada kepentingan hawa nafsu. Makanya di dalam dzikir nomor 3 mengajarkan melepaskan keakuan hamba, yaitu proses syu'arul basyirah menuju ainul basyirah, proses pembersihan dari kotoran hati, yaitu masih wallah. Kotoran hati masih Allah, iku perkara saliyane Allah, termasuk aran hamba yang suluk jenenge salik, iki harus terhapus alias fana. Ruh yang berangkat ini kok harus fana. Akhirnya dijawab, itulah surat At-Toha ayat 14 yang ada pada dirimu iku bukan dirimu makhluk Allah. Makanya man arafa nafsah, hadits qudsi, barang siapa yang tahu dirinya, tahu dirinya itu bukan makhluk, hidup pada dirinya itu bukan hidupnya, tetapi hidup pada dirinya, ikulah sejatine Allah. Maka faqad arafa rabbah, dia akan tahu Tuhan. Maksudnya itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah, Rasulullah memberikan ajaran yang seperti ini. Miturut penglihatan kasat mata secara realita. Iki kebanyakan didelik-deliknya. Sebetulnya gak didelikno. Situasinya di situ Bapak Ibu, banyak yang manakala ini dibuka di umum, banyak yang mencemooh.
Mohon maaf loh ya. Ada yang mengatakan wis gak usah awakmu aneh-aneh belajar ilmu hakikat. Wis syariate wae tekunono kok hakikat makrifate teko dhewe. Wis padha mek ngene. Ya. Kuwi luwe wetengmu? Ya. Luwe. Tak tuki sekul. Oh, ora usah kok candak sekul iku. Engko lak wareg-wareg dhewe. Allah akan menghendaki satu hambanya dijadikan sebagai kekasihnya, dipilih sebagai kekasihnya manakala ada respon di dalam diri hamba itu sendiri. Gampangane ngomong, sampai tak tu'i ini lo nasi, kamu kan lapar, makanlah. Sudah tak perintah ngono, diem aja. Laparmu akan hilang enggak? Ya lapar terus. Artinya kata Allah, kekasihku, calon kekasihku pertama kali tondone adalah ketika saat isinya adin iku disampaikan, hati sampean ini greget. Greget itu merespon. Akhirnya kadang-kala ada yang menangis. Dengan sendirinya ini menangis karena meratapi kelakuan-kelakuan yang sudah terjadi. Kok biyen-biyen sih waktu zamane saya ini masih bujang. Kadang ngoten nggih. Iku wis tuwek arepe bongkok kaya lagi. Wis lawamah, nafsu lawamah secara otomatis itu akan keluar dan menangis meratapi kejadian-kejadian seperti itu dan masuk dalam satu pertanyaan, diampunikah kesalahan-kesalahan? Akhirnya dijawab Allah dalam satu ayat, in tattaqullaha, lamuno awakmu iki takwa nang Allah, ya ja'alakum furqanan. Allah akan meletakkan furqan di dalam hatimu. Furqan ini adalah iki yang kami maksud Al-Quranul Qadim. Isinya hukum hakikiyah, akhlak ilahiyah. Siapa yang selalu mengumandangkan ilmu, amal, istiqomah, takwa itu meliputi 3 hal. Ya ja'alakum, Allah itu akan memberimu furqan. Furqan itu meletakkan Al-Quranul Qadim di dalam hatimu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Lakuni hati ini. Akhirnya hatimu dibimbing Allah dengan sendirinya untuk menjalankan apapun, orientasinya, ngerujuknya ke Allah. Karena sudah memegang kunci untuk bertemu Allah. Wa yukafir, dan Allah akan menghapus sayyiatikum, apa? Segala kesalahan hati. Apa kesalahan hati? Yaitu ketika saat ada di ahli hijab, hati selalu berbuat syirik kepada Allah. Hati selalu maitu terhadap Allah. Ibu mau menghujat takdir. Bojone gak koyo biasa itu sedina bayarane dikekno blek piro 1 second. Apa siji dina dikekno 100.000. Itu mulompo gak cukup. Maitu. Loh, kesalahan-kesalahan itu akan dihapus Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan memaafkan segala dosa-dosa yang telah kau lakukan, termasuk dosa syirik khafi. Termasuk dosa syirik khafi. Gak hanya jali, syirik khafi. Apa maneh dosa-dosa jasad.
dosa jasad, termasuk dosa yang paling gede adalah zina. Lah ngoten nggih. Masih kuwi zina ping 200.000. 200.000 lah akeh ya. Iku cuwili. Nek dibanding ambek dikir apa jenenge dosa syirik. Loh, ini loh. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni segala dosa yang pernah kau lakukan, termasuk sekalipun dosa syirik khafi. Nek khafi iya jali apa maneh? Nek jali iya apa maneh? Dosa yang berkenaan dengan fisik. Jali ambek khafi iki urusane hati. Ya, urusane hati. Kelakuane hati. Lah nek babakan zina, maksiat, apa wae nyolong dan sebagainya urusan raga utawa badan. Lho iki lucu wili nek dibanding iman. Makanya jangan berkecil hati, Gus, apakah aku bisa tamarifan nang Allah? Aku iki berlumuran dosa. Dosaku sakndi. Kula mulai perawan sampai umur 40 dadi lonte. Purel ngono. Gedhe atine. Allah membuka hatinya. Terhapus semua. Tidak penak toh. Tapi syaratnya ngarep mang intat taqwa. Kuwi mlebu wadah adin sampai terima isine adin. Iku isine adin adalah ilmu tauhid, akhlak ilahiyah. Iki sudut pandang hakikiyah lho Pak, mboten syar'iyah. Makanya ono begenggek mlebu surga. Jarine syariat gara-gara ngombeni kiri. Iki arek-arek ana sing dipenake. Kepin mlebu surga, mari genggek ngombeni dudu iku maksud. Iku isyarah, sebetulnya itu isyarah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau sekali-kali meninggal kalau posisi hatimu belum muslim. Hati yang muslim, hatiku ruh Pak, roh gitu. Ruh yang muslim adalah ruh yang sudah sampai ma'rifat Allah. Ingat Rasul Dawud, subut dunya khati'atun kabiratun. Maksiat sak gede-gedene maksiate ati yaiku hubud dunya. Madepi ati menyang saliyane Allah, yaitu hub cintane ati adunya ing urusan selain Allah. Ane maksiate fisik ne Allah. Jari arek saiki ya mene. Iki nek dibanding masalah syirik lho ya. Masalah syirik. Berapa kali kita telah mensyirik pada Allah, menyekutukan Allah dengan bentuk ada seseorang atau sesuatu yang bisa menandingi Allah. Contoh, ninggal pun tenggang kata. Ayo nang pacet, di pacet nanggoni batu kan dingin, ya lah. Sampai rak lambenan, aduh mboten, aduh terus sampai mundut jaket. Akhir tadi anget. Alhamdulillah aku anget sebabnya ketutupan jaket jajan. Atine wong nurul iman ahli hijab mesti ndelok jaket. Gak mungkin bisa ndelok gesang sing ngelembuti jaket. Akhirnya bahasanya apa? Lantaran sebabnya jaket ini Allah ngekei anget. Mulai kapan Gusti Allah nggih lantaran? Mulai kapan Gusti Allah iki nandangi sesuatu golek kanca? Iki bahasa hakikiyah lho ya. Nek bahasa syariah mboten napa-napa, Pak. Nyene kelas sakmono.
bukan masalah. Tapi saya ingatkan, iki awakmu sik klebon syirik. Sik klebon. Mula kata Rasulullah, bersihkanlah hatimu dari kotoran hati. Tapi kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai hambanya yang selalu bebersih. Bebersih. Niki nek ditarik duki syariat, bebersih saking najis, bebersih saking hadas cilik, hadas gede. Nek ditarik dari sisi hakikat, bebersih hati dari kotoran hatimu. Allah kembali kepada muslim. Jadi yang dimaksud ruh yang sudah muslim adalah ruh yang sudah memegang hukum hakikat wujud. Itulah golongan ahli sunnah. Inilah pesan wasiat dari Nabiullah Ibrahim, termasuk wasiat Rasulullah. Rasulullah meneruskan dari Nabi Ibrahim. Jelas ini dulu dia diajarkan terhadap umatnya. Gak mungkin Rasulullah korupsi ayat. Mungkin tak? Bukan mungkin. Munculnya ayat ini berarti petanda bahwasanya Rasulullah boten korupsi, diajarke. Nenek moyangku biyen niku ya ngene, umpama beliau membahas nenek moyangku biyen ya juga ngene, yaitu Nabiullah Ibrahim berwasiat sesungguhnya innallaha astafa lakumuddin. Allah sudah memilih agama inilah menjadi agama. Iki ditarik nang gone tafsir muhakamah. Maksud din adalah ad-dinul Islam. Masalahnya murid tetap muslimun. Iso iku islamet ya kudu pasrah. Wong pasrah iku wis gak oleh, tidak boleh ikut campur ngurusi. Isoke ati iku mang mboten ikut ngurusi, mau gak mau hatimu harus duduk di atas hukum tajalli, menetapkan keakuannya Allah yang berperan. Sampai kali kula minangka diumpamakan gedebok bosok. Ngerti gedebok ya? Gedang, wite gedangnya diketok, ya, dijarke bosok toh, ya niku jenenge gedebok bosok. Iki ahli syuhud itu sudah begitu, posisinya sudah seperti itu. Sebab dengan begitulah cara untuk bisa bertemu Allah. Cara untuk bertemu Allah hanya satu, kematian. Artinya mematikan keakuannya hamba. Bahasa ilmu hikam, kuburin keakuanmu di dalam bumi humul. Itu maksudnya. Pendemen jeruk keakuanmu hamba di dalam bumi humul. Iku maksudnya berlakulah pasrah. Bener, kayaknya secara fisik kita yang beraktivitas, kita yang berperan. Cuman secara hati harus menetapkan hidup itu yang mempunyai peran. Dan hidup itu sebetulnya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, inilah wasiat Nabi Ibrahim. Zaman wis akhir, umat yang diselamatkan Allah adalah umat yang memegang ad-din. Nek bahasa syariat ya agama Islam, nek bahasa hakikat yaitu hadis. Itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait wasiat apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad dari Nabiullah Ibrahim terhadap kita sebagai umatnya, yang nantinya dijadikan Allah sebagai hamba yang diselamatkan dari segala apapun. Kita masuk pada sesi yang kedua, adalah sesi tanya jawab atau dialog. Seperti biasanya, monggo diadili.
Yang dimaksud riyoyo ketika fakir, hati ini telah potong songko dini urusan dunia. Dikatakan riyoyo iku seneng, seneng berarti padang, berarti ketemu Allah. Ada rumus. Barang siapa di dalam hatinya itu masih tampil wujudnya selain Allah, maka Allah gak nyoto. Pertama. Kedua, barang siapa di dalam hatinya wujud selain Allah iku wis ora nyoto, ora wujud, ya, alias fana, maka nyatalah wujudnya Allah. Saya ulang lagi. Barang siapa di dalam hati masih Allah perkara selain Allah itu masih wujud, maka ghaiblah Allah, gak nyatalah Allah. Bagi hati seperti itu. Tapi barang siapa yang hatinya dunya saisine, perkara dunya saisine iku wis gak wujud, maka nyatalah wujudnya Allah. Wis, kita bahas sifat wujud titik. Sifat wajib iku tidak boleh tidak, ya. Jenenge wajib harus. Sama tadi. Sifat wajib Allah pertama adalah wujud. Wujud. Lawani sifat wujud itu Adam. Adam bukan Nabi Adam gitu. Adam gaya ngain, bukan hamzah. Adam maknanya Adam tidak ada, tidak wujud. Sifat wajib Allah ikut dadi sifat mokhali manungso utawa makhluk. Jadi lawan kata lho Pak. Nek Allah wujud berarti selain Allah harus tidak wujud. Tapi apa kok wujud? Ikulah jari ini dengan dasar wujudnya sebab diwujudno Allah. Tapi jangan berhenti di sini. Jangan berhenti. Nek sampai berhenti di sini pasti ada wujud dua, ada yang mewujudkan, ada yang diwujudkan. Loh, katanya tadi sifat wujud itu khusus Allah, selain Allah tidak wujud. Lah kok iki wujud? Bingung loh. Ya sih bingung mah dhisik sampean. Wajib hukum bingung itu wajib sih. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. La raiba fi kangge sapa? Hudalil mut. Tidak ada kemamangan ilmu ini bagi sapa? Yang sudah mutakin. Yang belum mutakin ya saya bingung Pak. Makanya kita golongan syariat belum jadi golongan hakikat. Ketika saat ilmu hakikat didatangkan bingung nggih? Bingung. Contoh kecil saja wujud tadi. Loh iki nyatane wujud, lah piye iki? Wis bingung ngoten. Nek cara hikam dawuh ngeten. Wong kuwi bakal sadar ati tentang wujudnya Allah. Sebab dua faktor. Petunjuk guru akhirat beserta hidayah Allah. Guru akhirat mejang sampai ngiler-ngiler ya. Nek ramedun hidayah Allah ning atine satu hamba sampai mencret itu gak paham. Ngerti mencret nggih? Murus ya. Mboten paham. Jadi kefahaman satu maksud ilmu itu dasare siji petunjuk dari wejangane guru-guru kita, yaitu guru akhirat.
dan bersamaan di saat itu dengan hidayah Allah. Ini proses seperti itu. Masih corong ngaji sampai muruh nyun sewu nek gak beserta hidayah Allah tuas mantu. Kadang-kadang mantu gak balik. Ini jenenge kan. Memang ngaji ngene iki Pak nyun sewu. Nek kanggone golongan kita yang masih ada di Nurul Iman ngantuk, sumpah ngantuk. Perkane balik guyon. Gak ono banyolan. Kayak ngaji mekengkeng, ngaji sepaneng, wis ngantuk. Alergi jadi ngoten. Makanya iki golongan minoritas. Apa golongan minoritas? Otomatis golongan yang dipilih Allah itu golongan minoritas. Dan justru golongan minoritas bisa mengalahkan golongan mayor karena keimanan. Dan ini tidak akan mamang lagi nek wis mutakin. Makanya nikunu dikatakan la raiba fi, tidak ada mamang sedikit pun bagi sapa mudallil muttaqi. Langsung tanpa mamang oleh petunjuk. Jadi nek sampai oleh petunjuk, aku yakin tambah mantep hatimu. Akhirnya penasaran, wis terus rawindu masih disampai noping piro balak-balik ini ngelmu nih tetep sampai kali bengi ati si kemrangsel. Ibaratnya cara mangan luwe sing didahar daharane cocok, yang dimakan itu cocok ambek menuni. Sak piring telas mboten Mbah, jelas telas. Seje ambek sing duduk daharane. Sate ditukno kene darah tinggi. Wis kawani ambut tok ngelu wis. Sebetulnya bukan satene sing salah. Dalam dirimu ono penyakit. Bukan sing salah bukan isine adin, bukan. Dalam hati kita ada hasud, dalam hati kita ada penyakit. Fi qulubi maradun fazadahu maradun. Iki le. Akhirnya diwastani, wah iki alergi. Wis Bapak Ibu rahimahullah, kembali pada pertanyaan, maksud fakir ketemu riyo teng mriku tatkala hati panjenengan kali kula ini sudah terkikis habis urusan dunia. Bukan maksudnya fakir secara fisik. Secara fisik. Tapi secara umum memang ngoten. Wong perang 100 ambek siji luwih abot 100. Artinya wong zuhud iku lebih nyaman nek khusus katimbang ning umum. Artinya perangan untuk menuju kewusulan pada Allah lebih dominan ketika saat melakukan zuhud khusus daripada zuhud umum. Mergai umum langsung kontradiksi, umum langsung bersentuhan dengan syahwatud dunya. Tapi kudu dilatih tetap di umum itu. Kalau pengen konsekuensi, kalau pengen fokus terus, tak tinggal no anak bojo nyambut gaweku, kalau tak nang ngalas, ya gak apa-apa. Tinggalan bojomu. Tapi yo engko nek dicocopeti ya aja ngersul. Ngersul. Tujuane kula ben fokus dulu monggo. Tapi yo pesenono Dik, aku budal. Ojo metu-metu teko njabane omah aku nek gak wis mulih. Wong wedok sing sholihah niku tandane ana kuwi. Ojo mulih-mulih, ojo metu-metu nek gak aku wis mulih. Pirang tahun Mas? Ya mbok gak ero. Wah gak tentu iki wis. Karo tondo wonten sing sholihah iku seperti itu. Kan sejarah sahabat Rasulullah ya tinggal perang bojone dipesen dik ora usah metu-metu nanti wae nek aku mulih nek aku ngijini jenengan medal akhirnya terus pundi Pak kan sejarah pun kula omongno
Siji dalan ana utusan teko wong tuane, "Yujah, mak sampean iki lho, ajeng apa sakit? Sampeyan dikengen rawuh niliki angen-angen sampeyan." Jawabane sepurone, "Mas dereng ngijini kula medal." Mantuk. "Mak Jah, mari mana utusan nang? Mak sampean nazak megap-megap arepe sedo, dulure dilumpuhno kabeh kari sampean tok dikon mriko." Jawabane piye? Sepurane, "Dik, Kang Masmu dereng ngijini kula medal." Uniku umpama diterapno wong Surabaya, ngomonge wong tuwa ya apa? Ancene anak duraka. Lah ngoten nggih. Keliru. Sampai terakhir utusan teko Mak Jah napa? Wong tua sampean pun boten wonten. Kantun budalno sampean gak kepingin ruha. Sepurane, "Dik, kula dereng asal izin saka garwa kula." Yang Surabaya nggih ngoten nggih. Subhanallah. Akhirnya sejarah menyatat sebetulnya wong tuwane Mak Jah mangya iku ahli adab. Ahli adab. Terus jadi ahli rahmat di ngapura Allah sababia duwe anak solihah. Cara arek saiki ditinggal metu kesempatan. Ya Allah. Ina solihah. Jadi jenengan sesuk Bu nek ditinggal Kang Mas nang alas zuhud. Zuhud tenan lho ya, mboten gendaan lho ya. Engko ngomongi zuhud mulai nang mbok nom lah iki wis. Alasan tok niki. Dik kula zuhud wis aja metu-metu ya. Aku tak nang sisi omah suwung kae. Nggih. Tapi ya siapno dahare 40 dina siapno ngono. Umpama beras mohon maaf lho ya. Enggak ngoleh metu berarti harus menyiapkan kebutuhan selama 40 hari. Umpama sedina sekilo enteke ya kudu 40 kilo. Disetok bahan-bahan makanan dan sebagainya. Enak niku. Amanah tadi. Jadi niku wae nggih. Maksudnya fakir adalah fakir hati kotong songkok urusan selain Allah. Ini ada lagi. Kal asma punya makna pakot kafarun. Umami nek boten di ngaos malih termasuk ingkataken ilmu hakikat napa termasuk kabeh terus. Itu kan surat. Ingkang kaping kalih ilmu hakikat menika calon kekasih Allah menika termasuk wonten yang sepurien kawini sepi ing pamrih rame ing gawe sore jang sepurien. Matur suwun penjelasipun nomor setunggal oleh man abdal asma guna makna pakot kafaro. Napa boten nglanjutaken ilmu hakikat utawa ngaos malih utawa kados guru hakikat nggih masuk kafir terus napa ya Pak? Nggih matur suwun. Ketika saat panjenengan kali kula masih memegang sandal, sepatu, selama masih memegang itu boleh nggak masuk masjid? Hah? Boten angsal nggih. Selama kita masih memakai sendal, padahal sendal nih sorry letong tok, telek tok, selama itu dilarang untuk masuk masjid. Jadi boleh masuk masjid dengan catatan kudu melepas sandal. Nabi Musa bil wadil muqaddas itu Musa
kamu sudah sampai di bibir, ya, mau masuk di lembah yang saya sucikan. Oleh karenanya lepaslah sandal duamu. Bapak Ibu, proses untuk menghilangkan kafir kita masing-masing. Pertama, harus ada Rasul utawa sang penyampai, pembimbing nang siratal mustaqim. Makanya saya sebut sebagai guru agama. Kalau sudah menemukan ini, proses kedua adalah ilmu. Proses kedua adalah ilmu. Lah, ilmu ini sifatnya adalah untuk memahamkan terhadap kita sebagai murid atau pengikut atau umat, supaya langkah yang ketiga melakukan dengan benar. Mari ilmu, amal. Sang pembimbing ngekai ilmu. Setelah ilmu paham, langkah yang kedua adalah amal. Itulah menjalankan, ngelakoni. Ini yang kami sebut sebagai zuhud, munajat. Dan ini tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Langsung Allah menyuruh Muhammad, wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Jadi Allah menyuruh terhadap Nabi Muhammad, itu sebetulnya ya juga terhadap diri kita. Tidak boleh berhenti. Memang betul, nek berhenti ning ilmu tok badhe faham, ora bisa nyatakno wujude Allah, sejatine Allah iku sing piye. Bahasa iman tidak bisa ihsan. Islam, iman, ihsan. Ya sih tetep kafir sih aneh. Kafir ku ingkar. Ya. Ati sih tetep ingkar nang Allah, manakala takdir yang gak enak teko ngamuk-ngamuk Pak, sumpah gitu. Ayo sama jajal. Sampai dihadapkan takdir sing gak enak, utang akeh. Bojo nyenepno weteng. Kira-kira sampean gak kendata. Wis putus asa. Akhirnya melayu Gus, golekno tombok. Rezeki sing langsung. Iku togel. Kira-kira. Sebab bojo kula minggat gara-gara utang kula kata. Nggak bisa menyelesaikan, malah nambah masalah. Ngapunten Pak. Nek senajan walaupun ilmu hakikat sampean iki ngali, kalau belum membuktikan, mengamalkan, aku yakin di dalam hati kita pasti takabur. Mlebu grup koyok dadi dewa. Ya. Nek aku. Ngeten. Jadi gue kiran perkara ilmu, pinter-pinteran perkara ilmu, takabur toh, otomatis riak dengan sendirinya teko. Loh, makanya didhawuhna Allah, fazadahumullahu maradha. Justru dalam hatimu penyakit akan bertambah. Keingkaran, kekafiran kita pada Allah semakin tebal. Makanya mesti guru akhirat sampai kali guru itu mewajibkan untuk munajat lelaku, praktek no ilmu. Jadi laku itu didasari dengan ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan. Dengan istiqomah barulah ketemu hidup. Bahasa logika saya kepingin mengeluarkan isi daripada radio yang rusak ini,
awal pertama kali saya harus berguru terhadap guru ahli elektro. Dan aku golek guru matematika, mboten saged Pak, Bu, mboten saged. Saya ingin mengeluarkan dan tahu pada radio yang gak bisa bunyi. Saya hanya ingin tahu uripe. Otomatis saya harus belajar ilmunya. Setelah ilmu tahu, akan saya praktekkan dengan dasar ilmu. Saya cari mana letak radio ini kok mati, tidak keluar bunyi. Basa kula praktekno dengan dasar teori atau ilmu ini miturut hukum, maka harus betul dan ketemu hidupnya. Oh alah, iki apa diudene obong, gelang-gelange kobong, komponane niki lho. Karena aku ahli elektro, tahu Pak, Bu. Tahu letak jalur yang tercegat karena mati, tahu. Wong kula enggak ada alate. Lah jenengan ahli matematika ya gak duwe avometer, gak duwe solder, gak duwe. Duwene niku para gapit. Ya. Subhanallah. Jadi akan ketemu. Tapi ada yang otodidak. Mohon maaf, tanpa belajar ilmu bisa makrifat Allah. Otodidak itu adalah orang yang memang diberikan Allah sifat jaisnya. Gak berguru Pak. Orang pernah berguru, tapi hatinya itu ada bisikan di kongkon laku dzikir. Wes, hati pembimbingnya Allah. Ngasihnya podo Allah langsungi, jenengan ya Allah cuman koyo tampilane menungso ngoten mawon. Asline nggih sami mawon. Cuman untuk membedakan dari sisi ilmu iki jaisnya Allah. Tak sawang-sawang biyen panjenengan iki ora tau sinau, ora tau ngaji. Kok iya moro iso maca kitab? Kok iya moro iso dalil? Kok iso ngene piye ceritane? Ngono lah. Makane ada ulama khos, ono ulama khawasul khawas. Jadi jawaban saya, manakala belum dipraktekkan dalam sebuah amaliyah atau munajat, tetap hati sampai kali berhasil. Saya ibaratkan, saya tidak akan menemukan hidup pada radio rusak manakala saya berhenti di ilmunya saja, tidak mau praktek nonggoleki letak mati nih ono enting. Hati ngoten. Hati sampean kali kula sebelum dikatakan makrifat Allah itu hati yang mati. Ada wong Jawa ngarani ono batang urip, ya iki. Nah. Hati yang mati adalah hati yang terselimuti dengan kepentingan hawa nafsu lewat kesenangan dunia. Akhirnya hati atau ruh ini jadi budaknya hawa nafsu. Kalau hati sudah menjadi budaknya hawa nafsu, maka kelakuane hati iku mengikuti hukumnya nafsu. Otomatis rogone yo melu ngelakoni opo jari kata hati. Nek hati ini kumang mengikuti hukumnya nafsu, maka rogo yo melok ngelakoni hukumnya nafsu. Jelas Pak nih? Nih, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hakikat tawasul sudah pertama kali
hakikate dosa iki apa sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku kan setunggal juga gayaan kali ngian. Si, wau tawasul sampai dosa sih tak kerekno tak jam sing nomor kali. Mang napa sing nomor kali? Sepi ing pamrih, nggih. Rame ing gawe. Rame ing gawe. Aku pengen tapi Sekedap. Sepi ing pamrih artinya ketika berlaku no pemawon pada diri jenengan kabeh. Jelas dasare ikhlas karena Allah. Artinya karena Allah mengakukan apapun yang terjadi itu hanya perannya. Wis gak ndi pamrih apa? Ya niku ikhlas. Siapa? Golongan yang ikhlas iki, al-ikhlas utarkul ikhlas bil ikhlas adalah golongan ahli syuhud. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Padha karo ngeten. Kuwi kudu iso tapa nggon rame. Sami kali ngeten. Rame ing gawe walaupun secara fisik iku koyoke gawe kita, tetapi hati sampean iki gak ngaku-ngaku. Semuanya karena Allah. Itu yang kami sebut syuhud umum. Kau harus bisa topo ning papan rame. Artinya secara fisik berinteraksi terhadap kesenangan dunia, tapi hati tegesi topo, hati selalu asyhadu ke ilallah, hati selalu melihat Allahnya. Wis. Lajeng pitakon masalah tawasul. Tawasul iku hukum syariat. Ya, menyambungkan. Ibaratnya aku senang presiden ya kudu lewat ajudan dan sebagainya itu. Tadi protapnya seperti itu. Aku gampangannya genter lah tawasul. Nek hukum syariat memang wajib namanya tawasul. Cuman pertanyaannya, bagaimana sekiranya syariat bisa jadi hakikat? Ini yang benar. Akhirnya hukum syariat berlaku, hakikat nggih. Sing hakikat gak ono sing ngerti. Ya apa carane ngeten? Hukum syariat yang berbunyi tentang tawasul biarlah berjalan. Ila hadrati sapa, tapi yang sampean kudu mandeng Allah. Inilah nanti yang akan menjadikan, mohon maaf, mutune jarene wong syariat barokah kono. Ud'uni astajib lakum tengriku. Sambung. Mungkin bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yakfur bitaghut wa yu'min billah wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yang dimaksud tali, memegang tali sambung nang Allah sebagai tawasul, sebagai wasilah adalah orang-orang yakfur bitaghut. Yakfur berarti ati mengingkari tauhid iku berhala, berhala iku isine dunya, kesenangan dunia. Hati iki ngingkari hal itu. Wa yu'min billah, dan hati menghadap terhadap hidup ya Allah itu. Itulah yang dikatakan orang-orang yang memegang tali Allah. Berarti delok Allah ora delok makhluk sing ditawasuli. Intine bertajalilah. Kedua, dosa. Dosa iku asal muasal sangka dene maksiat. Maksiat sangka dene larangan. Iki tak proses teko syariat.
muncul dosa karena ngelanggar satu larangan berbentuk maksiat kuwi. Akhirnya isine dosa adalah murkaning Allah, adabe Allah. Yes. Iki syariati. Lah hakikate dos pundi sing dimaksud dosa? Sayyiatikum, kesalahan-kesalahan hati yang mau menjadi budaknya hawa nafsu. Ini maksud dosa. Kesalahan-kesalahan hati yang mau jadi budaknya hawa nafsu. Wah, enak Pak budak hawa nafsu itu. Cara orang lu mau gak enak, jaluk enak, mau melarat jaluk sakit. Dengan jalan apapun akan ditempuh. Ono dalan pesugihan ditempuh. Al-Qur'an ini wonten ini pesugihan. Belum mboten ngengkel, tapi ono sing kepingin. Iya. Tapi oleh kuwi nok gunung ning kuwi kudu bertajam. Nek gak bertajam iku akhir dadi bom waktu. Iku jenenge bumerang. Ngemplang awake dhewe. Bahasa kitab Mambaul Hikmah ngomong Al-Mughni Malikal Mulki Dzul Jalal wal Ikram. Iku waca ning 1000 ben tengah muni. Enggak awakmu diparani khodami kuwi. Bantu bisnismu, bantu tanimu, bantu daganganmu, bantu pangkatmu, sing pada akhirnya asale tahun iki duwe sepeda motor, tahun ngarep duwe mobil, tahun ngarep mana duwe sepur sawah, begitu seterusnya. Nek sampean bertajali monggo sebagai wasilah tawasul. Nek gak ojo temen mesti kudu perang. Nek ahli hijab jelas sawenang ngeten iki wis. Nafsu wis. Yo dituri kau apa? Ya Allah. Makanya setiap ayat itu ada Al-Qur'an Qadimnya, ada Al-Qur'an Qadimnya. Nek mengerti dari sisi Al-Qur'an Qadimnya, ayat Al-Qur'anul Karim ya sebatas sampai niki coro oleh kulite ora oleh isine. Eman iku dosa ya, kesalahan hati pada Allah yang mau jadi budaknya hawa nafsu. Tadi saya katakan siapa yang jadi budaknya hawa nafsu, mereka akan harus mengikuti hukumnya nafsu. Hukumnya nafsu itu adalah ngejak elek hatimu nang Allah, berbentuk melalaikan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sekalipun di dalam waktu sholat hatimu tidak lalai sholat. Ada lagi? Ternyata dengan ilmu hukum itu sesungguhnya setan bagi manusia yang sangat Allah melihatkan seperti itu. Jadi kalau kita berbuat salah seolah-olah setan menghadapi. Dan kalau kita lihat diri kita sendiri ada unsur darah yaitu api. Setan itu juga dari unsur api. Yang dimana kalau kita katakan dari manusia kan ada amarah kalau masuk ke dari unsur api itu berbentuk juga amarah. Nah, apakah masih benar bahwa kita itu bisa masuk menyalahkan setan, padahal diri kita sendiri lah yang melakukan itu dengan kondisi fisik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi pandangan hakikat salah, kita menyalahkan setan. Karena apa? Berarti setan itu ada apa? Mempunyai kekuasaan seperti Allah. Ini dari sisi hakikat ya. Tapi dari sisi syariat minangka proses innahu lakum aduwwun mubin itu benar ya. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innahu sak temene setan lakum kedue sira kabeh iku aduwwun mubin kang pertelo. Kalau dilihat dari sisi syariat, iki apapun yang terjadi sing salah setan. Tapi sesuk ayat ngomong, lah apa setan gak gelem salahno, awakmu dhewe ngikuti aku, iki bantah-bantahan suk yaum saah. Kita bicara tidak besok sekarang. Kalau disikapi dari si hakikat, kembali pada dirinya sendiri. Kalau apa wis digenah nih, diweni petunjuk Allah ngene ora gelem nampa. Jadi setan gak salah. Gak salah. Iku sandiwarani Allah. Itu perannya Allah. Contoh Nabi Adam. Koyok-koyokane didelok dari satu sisi setannya disalahke. Sehingga Nabi Adam sebabnya diusir saka dene surga nang donya krana mangan buah kuldi. Wis ngerti Nabi Adam iki nek larangan gara-gara iblis manggudo akhirnya kejebur ning guru. Sik ta. Iblis nek gak dikongkon Allah apa iso? Mboten saged ta? Mboten saged iki nek pancen ati lungguh ning akad Allah lho ya. Nek ati mboten lenggah ning akad Allah, ya mboten saged. Ngomong nek iblis iku diutus Allah. Mboten saged. Sehingga di situ ada kekuatan dua. Nek elek teko iblis utawa nafsu, nek api teko Allah. Kita mulai kapan sakliyane Allah iku iso kuwasa? Iki ayo dilurusno iman. Mohon maaf ya, aku gak nyalake orang yang seperti ini karena tak maklumi, karena ini kelasnya prosesnya si ono kuno. Akhirnya si nyalahno iblis. Tapi coba, kalau kita sudah ke akad Allah, kul katakan Muhammad, genahno Muhammad, ajarkan Muhammad, lakonono Muhammad, huwa utawi hidup iku Allah, jenenge Allah iku ahadun esa. Muhammad umatmu bimbingan iso nuju ke ahatan pada Allah. Kul huwallahu ahad. Nek wis ono ahad, wis gak ono kekuatan iblis. Ya gak salah iblis akhirnya ngomong iku sandiwara Allah. Tapi yuk kita hormatilah dari sistem syariat, nek elek teko iblis, nek api teko Gusti Allah, karena itu proses. Jadi ono asal usul sebab akibat. Ada lagi? Sampun? Yen naik mengkitasi wonten saged dilewatno WA utawa SMS. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilaihi madzukira lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.